Hai kawan puan, kembali lagi di Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Masih bersama saya Zetira dan juga dua narasumber saya, Ibu Santiwati Masudi, Komisioner Komnas Perempuan, dan juga Kanika Nadia, Founder Help Nona, dan relawan unit pengaduan rujukan di Komnas Perempuan. Oke, Ibu Anti, saya ingin bertanya, apakah benar Bu, hanya perempuan saja yang menjadi korban? Tidak semua orang itu bisa menjadi korban ya. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Itu. Jadi di dalam relasi kan kedua belah pihak ya. Jadi masing-masing bisa menjadi pelaku, lalu juga bisa menjadi korban gitu. Tergantung dari memang pada saat itu siapa yang memang memiliki keinginan untuk mengontrol dan kemudian siapa yang mendominasi. Tetapi memang di dalam kasus yang kemudian ditangani Komnas Perempuan, korbannya memang kebanyakan adalah perempuan. Dan yang memang beresiko ketika menjadi korban lebih beresiko adalah perempuan. Baik Ibu Wati, jadi itu ya kawan puan, ternyata tidak hanya perempuan menjadi korban, tetapi memang yang pada faktanya kebanyakan adalah perempuan dan juga yang memiliki risiko lebih tinggi adalah perempuan, seperti itu. Baik untuk Kak Nadia, di Twitter ini aku sering melihat threads atau utas mengenai victim blaming dan revenge porn yang terjadi dalam kekerasan dalam pacaran. Untuk Kak Nadia sendiri, bagaimana sih Kak fenomena itu terjadi? Mungkin di Help Mama ada risetnya atau bagaimana? Oke, nah sebenarnya di Happenas sendiri beberapa kasus yang kami diskusikan sangat erat ya kondisinya dengan victim blaming yang kemudian dialami oleh teman-teman penyintas gitu. Victim blaming sendiri kadang terjadi dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender online gitu. Karena kan kadang sebenarnya ketika video atau konten bernuansa seksual itu dimiliki oleh dan kemudian dia menyebarkan, kadang ada bujuk rayu, kadang ada ancaman gitu dari pelaku terhadap korbannya seperti itu. Nah, sehingga mungkin si penyintas ini akan merasakan victim blaming atau bagaimana kemudian berpikir bagaimana saya bicara atau saya mencoba mengakses lembaga layanan, tapi kemudian saya yang dipersalahkan atau konteks kekerasan itu menjadi kabur karena menganggap bagaimana mungkin video itu kemudian bisa tersebar gitu. Padahal dia penyintas juga tidak tahu bahwa videonya kemudian diambil atau mungkin dia sendiri kemudian mengalami tipu daya seperti itu. Nah, itu juga memberikan dampak yang sangat buruk terhadap teman-teman penyintas karena kan satu dia juga jadi nggak punya trust atau kepercayaan untuk mengakses lembaga layanan karena mungkin dia berpikir tidak akan ada yang percaya atau tidak akan ada yang mendengar kekerasan yang dialami gitu. Dan kemudian juga ada dampak-dampak lainnya sehingga kemudian dia juga nggak jadi berani untuk mengakses support system atau bicara kepada teman-teman sekitar karena takut dipersalahkan gitu. Baik, memang fenomena victim blaming itu sangat bahaya ya Bu Anti ya. Bagaimana juga Komnas Perempuan sangat peduli terhadap korban kekerasan seperti itu ya Bu ya. Nah, baik, terima kasih juga Kanika tadi penjelasannya. Setelah ini kita akan bahas bagaimana jika kita mengalami kekerasan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dan juga tips hubungan relasi sehat. Nah, penasaran? Tetap di Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya.